Ya kalau Mas Kaisang mau maju wajar, dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya nggak dengar itu, dan Pak Jokowi nggak menawarkan kemana-mana, enggak. Tapi kalau Mas Kaisang mau maju itu hak dia. Menyebutkan bahwa Pak Presiden Jokowi menawarkan nama Mas Kaisang untuk jadi cawagup di Pilgub DKI. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan. Benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Ya, adapun mekanisme penentuan Telak banget ya Kaisang menantang Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi terkait Jokowi yang menyodorkan namanya Kaisang ke sejumlah partai politik. Ya, sebut partai apa? Ya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menyodorkan namanya ke sejumlah partai untuk diusung di dalam Pilgub Jakarta 2024. Kaisang menegaskan apa yang disampaikan Abu Bakar merupakan kebohongan publik yang menegaskan jika ayahnya Presiden Joko Widodo tak pernah memberikan penawaran kepada sejumlah partai politik di dalam kontestasi pilkada. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Projo. Ya, Projo membantah Jokowi menyodorkan Kaisang Pangarep untuk Pilgub Jakarta. Ini gosip yang tidak perlu direspon. Ya, Projo atau relawan Jokowi mengangkat bicara terkait dengan tuduhan yang disampaikan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menuduh bahwa Presiden Joko Widodo menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep kepada sejumlah partai politik untuk diajukan di dalam Pilgub Jakarta. Bantahan mengenai tuduhan PKS kalau Jokowi cawe-cawe juga disampaikan oleh PAN. Ya kalau Mas Kaisang mau maju wajar, dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya nggak dengar itu, dan Pak Jokowi nggak menawarkan kemana-mana, enggak. Tapi kalau Mas Kaisang mau maju itu hak dia. Tapi ada komunikasi dengan Mas Kaisang sudah belum PAN sejauh ini untuk Oh, karena kita banyak koalisi dengan PSI di berbagai daerah, kabupaten kota, provinsi, ya pasti komunikasi sama Mas Kaisang, sama Raja Juli Antoni sebagai sekjen, sering kita. Bang, sebenarnya untuk nama Kaisang sendiri itu muncul waktu itu Bang Zulhas bilang PAN meminta ke Pak Jokowi, tapi sekjen PKS bilang Pak Jokowi yang minta nama Kaisang untuk kemudian dipertimbangkan. Ini yang benar sebenarnya yang mana? Ya kalau masalah PKS kan tanya ke PKS dong kebenarannya gimana kan. Tapi kalau Bang Jul kan kemarin dia seharian nama Pak Jokowi di Kalimantan Tengah kan. Artinya nama itu keluar dari partai politik atau dari Pak Jokowi sama Mas Kaisang? Iya kalau PAN yang meminta ya kan, posisinya di mana itu kan. Itulah tanggapan PAN mengenai tuduhan Abu Bakar Al-Habsyi bahwa Jokowi yang menyodorkan nama, namun demikian dibantah bahwa yang meminta nama Kaisang adalah PAN sendiri atau Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani terkait daripada menyodorkan nama Kaisang oleh Presiden Joko Widodo. Masih ada waktu ya. tapi ada pembahasan dengan Presiden dengan Kim tentang Mas Kaisang. Itu sudah dibahas bersama ketua parpol. Iya, karena waktunya masih cukup panjang juga terus dilakukan exercise. Coba kalau yang ini. Apa tanggapan dari Pak Presiden, Pak? Tanggapan dari Pak Presiden bagaimana mengenai pembahasan dengan Mas Kaisang? Tadi sih nggak bahas itu. Enggak, maksudnya sebelumnya Pembahasan dengan Mas Kaisang. Kemarin Sekjen PKS bilang nyodorin nama. Oh, saya belum nanya kepada Pak Jokowi tentang nama itu. Jakarta, kira-kira apakah Gerindra ada nama lain yang mungkin kalau seandainya RK tidak jadi maju di Jakarta gitu Pak, sampai saat ini? Sudah pembahasan belum Pak? Masih ada waktu ya. Pak, tapi ada pembahasan dengan Presiden dengan Kim tentang Mas Kaisang. Ada. Itu sudah dibahas bersama ketua parpol.
Iya, karena waktunya masih cukup panjang juga terus dilakukan exercise. Coba kalau ini. Apa tanggapan dari Pak Presiden, Pak? Tanggapan dari Pak Presiden bagaimana mengenai pembahasan dengan Mas Kaisang? Tadi sih nggak bahas itu. Enggak, maksudnya sebelumnya Pembahasan dengan Mas Kaisang. Kemarin Sekjen PKS bilang nyodorin nama. Saya belum nanya kepada Pak Jokowi. Bantahan kalau Presiden Joko Widodo menawarkan Kaisang di Pilgub Jakarta juga dibantah oleh Gerindra. Tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Ya, adapun mekanisme penentuan capres dan cawapres dari Partai Gerindra ini mungkin sama dengan partai politik yang lain, adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots, lalu oleh pengurus secara berjenjang ditingkatkan, ya, disampaikan ke pengurus yang lebih atas, mulai dari DPC, DPD, DPP, lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina, ya, yaitu Pak Prabowo Subianto, lalu baru didiskusikan dengan partai-partai politik lain. Mungkin yang diutamakan adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Kalau deal barulah maju. Apakah cagupnya Mr. A, cawagupnya Mr. B, masih terlalu prematur, masih terlalu dini untuk dibahas karena belum ada putusan di satupun partai soal siapa cagup, soal siapa cawagup. Kita tunggu saja, ya. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Ketua KSP Ali Ngabalin yang menolak pernyataan yang membantah pernyataan Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS. PKS menyebutkan bahwa Pak Presiden Jokowi menawarkan nama Mas Kaisang untuk jadi cawagup di Pilgub DKI. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Apakah dengan Kaisang menjadi anak Pak Jokowi kemudian beliau tidak bisa mencalonkan diri? Itu kan pertanyaan pertama. Kenapa sih risih? Ada gatal, ada gelisah gitu. Tidak senang kalau orang itu agak cerdas menghadapi masalah-masalah politik gitu loh. Ya, jadi tidak ada hal yang harus kalau begini caranya nanti ada yang khawatir, ada yang gelisah, ada yang takut bersaing dan macam-macam. Ya, jadi suruh cek dulu data, informasi yang benar baru ngomong, jangan ngawur-ngawur. Ya. Tidak ada sama sekali cawe-cawe, berarti ya obrolan dengan parpol itu tidak ada. Menawarkan. Sama sekali tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaisang kepada parpol. Sama sekali ini, tidak ada. Bahwa ini. kalau ada orang yang mau menawarkan Mas Kaisang, monggo. Jadi setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, setiap orang punya hak untuk, jangankan Mas Kaisang atau siapa saja. Saya, Dinda, Mas Kaisang semua punya hak yang sama. Kalau ada yang merasa bahwa dia layak kemudian untuk menjadi calon gubernur, apa karena dia anak presiden kemudian itu menjadi pertimbangan, apakah itu juga salah? Kan tidak. Itulah bantahan Ketua KSP Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa tidak ada bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan Kaisang Pangarep untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara Nasdem mengatakan bahwa belum ada kepastian untuk berkoalisi dengan PKS untuk bergabung di dalam Pilkada Jakarta. Kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu kan. Sementara Nasdem mengatakan bahwa belum ada kepastian untuk berkoalisi dengan PKS di Pilgub Jakarta. Oh iya, kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu karena dia partai terbesar, dia pemenang pemilu. Dan kita sering berdialog. Jumat kemarin presidennya datang di sini, dialog dengan Ketua Umum dan saya. Kalau di kita on proses, karena jadwal yang disusun oleh Willy dan kawan-kawan di Bapilu, itu rekomendasi kita mulai dari sekarang sampai 31 Juli, kita on proses. Dan nama-nama yang dicalonkan oleh PKS itu juga ada dalam data kita. Kan yang berproses di kita kan 3, Anies Baswedan,
Sahroni dan Bibi Andrino. Jadi kita dalam, kalau Jawa Barat kan kita lebih cepat dari mereka. Kalau DKI mereka lebih cepat dan itu biasa saja. Semua sahabat buat kita. Mereka katanya belum negosiasi soal nama wakilnya langsung. Nggak penting juga kan, mereka partai yang otonom, partai yang mandiri. Biar aja, nggak apa-apa. Toh nanti kalau kita ada aspirasi kita akan ungkapkan juga, ya. Tapi Nasdem akan bersama PKS nanti. Nah ya itu yang on proses, bisa iya bisa tidak, ya kemungkinannya banyak karena kita sedang membahas sekarang dan Pak Ketum lagi di luar negeri juga. Ya, itulah Sekjen Partai Nasdem yang mengatakan belum ada kepastian untuk berkoalisi dengan PKS di Jakarta mengenai pencalonan Anies Baswedan. Sementara Partai Golkar memprediksi bahwa akan ada 3 pasangan calon di Pilgub Jakarta. Kami kan berasumsi ya, di Jakarta mungkin setelah Pileg dan Pilpres akan semuanya mulai dari awal, dari nol. Karena Pak Anies kan waktu itu menjadi calon presiden. Kita berhitung ya kayaknya rasa-rasanya Pak Anies sudah masuk di level nasional, kok turun lagi di Jakarta, waktu itu kan begitu.